Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini Salsabila, NIM 19042028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja sumber daya manusia dari sektor publik. Untuk pengajuan mata kuliah, manajemen sumber daya sektor publik. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja diartikan juga sebagai suatu penilaian yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, baik karyawan maupun manajer, yang telah melakukan pekerjaannya. Penilaian tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang berarti dalam menilai kinerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan sebuah perbaikan atau yang biasa disebut dengan perbaikan berkelanjutan. Menurut Dwi Hanggraini dan Sukijo, penilaian kinerja adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi atau melakukan penilaian kinerja individu setiap karyawannya. Ada beberapa alasan untuk menilai kinerja, yaitu pertama, penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji karyawan. Yang kedua, penilaian memberikan suatu peluang bagi manajer dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kinerja karyawan. Ada 3 kriteria penilaian kinerja pegawai menurut Schuler dan Jackson. Pertama, kriteria berdasarkan sifat, memfokuskan diri pada karakteristik pribadi seorang pegawai. Kedua, kriteria berdasarkan perilaku, memfokuskan diri pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Ketiga, kriteria berdasarkan hasil, memfokuskan diri pada apa yang dihasilkan atau dicapai. Selanjutnya ada tahapan dan proses penilaian kinerja. Tahapan menurut Prawirosentono mengemukakan 3 tahapan yang menggambarkan proses penilaian kinerja, yakni pertama, pihak manajemen membangun kebijakan tentang frekuensi penilaian kinerja karyawan untuk berbagai tingkatan dalam organisasi. Kedua, menentukan orang yang ditugaskan menjadi penilai kinerja. Ketiga, membuat suatu ukuran, kriteria, atau standar penilaian kinerja. Petugas penilai kinerja pegawai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dan petugas internal yang ditunjuk untuk tugas tersebut. Dengan catatan, ketua petugas tersebut harus dapat bertindak objektif dan mengetahui persis kinerja pegawai yang dinilainya. Selanjutnya ada proses penilaian kinerja. Penilaian prestasi merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan kembali dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Proses penilaian prestasi ditunjukkan untuk memahami prestasi kerja seseorang. Tujuan ini memerlukan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan itu terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan penilaian evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto yang dikutip oleh Mangkunegara adalah pertama, meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja. Kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang didambakannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Manfaat penilaian kinerja antara lain adalah pertama, manajer dan karyawan mendapatkan umpan balik untuk memperbaiki prestasi kerja. Yang kedua, karyawan terjamin dalam memperoleh kesempatan kerja yang adil untuk menempati posisi sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, diketahui kemampuan setiap karyawan sehingga berguna dalam proses pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan mereka, membantu manajer dalam pengambilan keputusan,
Keempat, ada diagnosa kesalahan-kesalahan desain kerja, evaluasi penyimpangan proses rekrutmen, dan seleksi karyawan yang telah berlalu dengan indikator prestasi kerja yang sangat rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.